Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Zaka dari NIM 82 dari kelas C4 AKR. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Tugas yang pertama, mobil yang bernilai 100 juta dengan masa umur 8 tahun yang telah digunakan 5 tahun. Bandingkan nilai aset setelah 5 tahun yang diakui secara fiskal. Untuk membandingkan nilai aset setelah 5 tahun, terdapat dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang pertama kita membahas saldo metode garis lurus yang memiliki manfaat selama 8 tahun. Tarif penyusutannya yaitu 12,5%. Perhitungannya dengan menggunakan metode garis lurus, 100 juta dikali 12,5%, kemudian hasilnya yaitu 12.500 juta rupiah. Kemudian diakumulasikan penyusutan setelah 5 tahun, yaitu 12.500 dikali 5 sama dengan 62.500.000 rupiah. Sehingga nilai sisa aset setelah 5 tahun yaitu 100 juta dikurangi 62.500.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 37.500.000 rupiah. Kemudian metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Jika dihitung dengan metode saldo menurun, maka tarif penyusutannya sebanyak 25% per tahun. Tahun pertama 100 juta dikali 25% menghasilkan 25 juta. Jadi sisanya 75 juta. Tahun kedua 75 juta dikali 25%, hasilnya sama dengan 18.750.000. Sisanya 56.250.000 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga 56 juta dikali 25% sama dengan 14.600.000 rupiah. Sisa nilai asetnya 42.190.000 rupiah. Kemudian pada tahun yang keempat 42.190.000 rupiah dikali 25%, hasilnya sama dengan 10.550.000 rupiah. Nilai sisa asetnya 30.660.000 rupiah. Kemudian pada tahun yang terakhir, tahun kelima, yaitu 31.640.000 rupiah dikali 25%, hasilnya sama dengan 7.910.000 rupiah. Maka nilai sisa asetnya sebanyak 23.730.000 rupiah. Kesimpulannya, metode garis lurus menghasilkan nilai sisa aset lebih tinggi setelah 5 tahun, yaitu sebanyak 37.500.000 rupiah. Kemudian metode saldo menurun menghasilkan nilai sisa aset lebih rendah, yaitu sebanyak 23.730.000 rupiah. Karena penyusutan lebih besar di awal jika digunakan untuk penghitungan pajak, maka metode saldo menurun lebih menguntungkan karena mengurangi laba kena pajak yang lebih cepat. Ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang pertama, apakah yang dinamakan dengan akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jelaskan mengenai siklus akuntansi yang Anda ketahui.
Siklus akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat, mengolah, dan menyajikan laporan keuangan dalam satu periode. Siklus transaksi. Siklus akuntansi memiliki 10 siklus. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi, yaitu menganalisis dan mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, pencatatan dalam jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus dengan sistem debit kredit. Kemudian diposting ke buku besar, yaitu memindahkan catatan dari jurnal ke akun-akun yang relevan dalam buku besar. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Menyusun daftar saldo akun untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Yang selanjutnya yaitu penyusunan akun atau jurnal penyesuaian. Menyesuaikan akun-akun tertentu seperti piutang tak tertagih, penyusutan, dan biaya dibayar di muka. Yang selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Menyusun kembali neraca saldo setelah jurnal penyesuaian supaya memastikan keseimbangan. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pembuatan jurnal penutup, yaitu menutup akun-akun nominal atau pendapatan dan beban. Kemudian penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu memastikan akun-akun real, aset, liabilitas, dan ekuitas tetap seimbang setelah jurnal penutup. Kemudian yang terakhir pembuatan jurnal kembali atau opsional, yaitu membalik beberapa akun penyesuaian tertentu agar tidak terjadi pencatatan ganda di periode berikutnya. Soal yang ketiga, sebutkan 5 jenis laporan keuangan dimulai dari awal pertama kali dibuat. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca atau posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Kemudian soal yang kelima yaitu apakah yang dinamakan dengan pajak menurut beberapa pakar di bidang perpajakan. Pendapat pertama yaitu menurut Bapak Rohmat Sumitra, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbal balik. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Bapak Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang kepada yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian soal yang keenam yaitu sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama, pajak menurut golongan dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Contohnya PPh atau pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dialihkan ke pihak lain dalam transaksi. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai dan biaya masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu pajak menurut sifatnya, yaitu pajak objektif dan subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada kondisi wajib pajak, yaitu identitas dan kemampuan ekonominya.
Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Kemudian yang kedua yaitu pajak objektif, pajak yang didasarkan pada objek yang dikenakan pajak tanpa memperhitungkan kondisi wajib pajak. Contohnya pajak bertambah nilai atau PPN dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian yang ketiga itu pajak menurut lembaga pemungutnya. Yang ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian pajak bea masuk. Yang kedua pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kota, atau kabupaten. Contohnya. Kemudian soal yang terakhir nomor 10, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Akuntansi perpajakan itu penting karena untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, membantu perencanaan keuangan, mengoptimalkan beban pajak, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menghindari sanksi, mengatur arus kas lebih efektif, serta menjaga kredibilitas di hadapan pemerintah dan pemangku kepentingan. Kemudian tugas ketiga yaitu menjelaskan wajib pajak orang pribadi atau pemerintah atau badan dalam melakukan pembukuan atau pencatatan yang disertai dengan dasar hukum. Dalam Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghitung besarnya pajak yang terhutang dan besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 28 ayat 12 menjelaskan bahwa kewajiban yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan nomor perhitungan penghasilan neto atau yang peredaran bruto dalam 1 tahun mencapai kurang dari 4,8 miliar. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.